Nah, halo teman-teman. Pernah nggak sih kalian lagi buka website, terus websitenya tuh lemot banget, terus jadi kalian langsung nutup tabnya atau pindah ke website lain? Nah, sekarang kita lagi bahas itu. Bencana digital, website lambat. Mengapa kecepatan adalah mata uang utama di era ekonomi digital ini? Di video ini, kita bakal bahas satu hal yang sering diremehin, yaitu website lambat. Kelihatannya emang sepele, tapi di era digital, sekarang ini kecepatan itu bisa nentuin apakah bisnis kita jalan atau ditinggal pengunjung. Dampak finansial secara langsung. Yang pertama ada aturan 3 detik. Itu apa? Ekspektasi user modern. User sekarang itu nggak sabaran. Artinya, kalau website butuh waktu lebih dari 3 detik buat loading, hampir setengah pengunjung langsung pergi. Bahkan sebelum mereka lihat isi website kita, mereka udah keburu kabur. Lalu ada penurunan konversi per detik. Yang lebih parah, setiap tambahan 1 detik loading, tingkat konversi bisa turun cukup signifikan. Jadi, makin lama websitenya, makin kecil kemungkinan orang beli, daftar, atau kontak kita. Di sini juga sudah terlihat diagramnya. Tingkat konversi turun rata-rata 4,42%. Itu setiap detik tambahan waktu mod 0 sampai 5 detik. Terus ada analogi antrean abadi. Itu dianalogiin kayak restoran tanpa pelayan. Coba bayangin, kita masuk ke restoran, terus udah duduk, tapi nggak ada pelayan yang datang buat ngelayanin kita. Kita nggak marah, cuman paling kita pindah ke restoran yang lain nggak sih? Ya, website juga sama. Website lambat itu kayak pelayanan yang buruk. Nggak marah, tapi ya udah ditinggal aja gitu. Sama kayak restoran yang tadi. Pasti kita udah nilai restoran tuh jelek gitu kan. Kayak gitu. Reputasi dan visibilitas. Hukuman algoritma Google. Dampaknya ke SEO dan Google. Google sekarang melihat kecepatan website sebagai faktor penting. Kalau misalnya website lambat, rankingnya bisa turun, jarang dikunjungi Googlebot, dan makin susah muncul di hasil pencarian. Terus ada quality score juga, itu kan ada biasanya ada iklan berbayar. Itu landing page yang lambat menurunkan skor kualitas dan meningkatkan biaya per klik gitu. Terus ada lunturnya kepercayaan. Ini dampak ke brand. Nah, kalau misalnya website lambat, bikin brand kelihatan nggak profesional, nggak aman, dan ketinggalan zaman. Bahkan banyak user yang bilang, kalau sekali kecewa, mereka nggak mau balik lagi ke websitenya gitu. Terus ada studi kasus raksasa. Ini ada beberapa perusahaan, ada Amazon, ada Google, ada Pinterest, ada Walmart. Nah, terus ada juga perubahan performa dan dampak bisnisnya. Bisa dilihat secara langsung. Terus ada pencurian anggaran marketing. Ini ada tiga bagian, ada PPC yang sia-sia, abandon cart, dan customer lifetime value. Terus, pokoknya ini kalau misalnya udah kayak gini nih, berarti gara-gara website lambat itu tadi. Nah, kesimpulannya, website lambat itu bukan masalah teknis doang, tapi juga masalah bisnis, reputasi, dan kepercayaan itu tadi. Nanti jadinya ke pencurian itu tadi gitu, strategi infrastruktur digital. Mari amankan aset digital Anda gitu. Terus yang kedua, kita membahas tentang Docker. Itu revolusi cloud mini, membawa portabilitas, efisiensi, dan konsistensi cloud ke dalam lingkungan lokal Anda. Sekarang kita masuk ke solusi dan teknologi modern, yaitu Docker. Docker sering disebut sebagai cloud mini karena cara kerjanya mirip cloud, tapi bisa dijalankan di komputer sendiri. Nih, kayak kontainer namanya. Dah, itu ya ada perspektif bisnisnya juga sebagai cloud mini gitu. Terus sebentar. Nah, konsep cloud mini ini
Docker tuh membantu kita menjalankan aplikasi dengan cara yang konsisten, baik di laptop, server, dan internet gitu. Internal, menghilangkan resiko bekerja di komputer saya tetapi tidak di server. Terus ada ini, analogi kontainer kapal laut, standarisasi pengiriman. Nah, Docker tuh kayak kontainer di kapal laut. Isinya mau apapun, isinya di kontainer itu mau apapun, cara kirimnya kan tetap sama, ya nggak sih? Aplikasi bisa dipindah-pindah tanpa perlu dibongkar ulang gitu. Ini menciptakan isolasi sempurna dan efisiensi ruang yang luar biasa. Tuh. Terus, keunggulan strategis, efisiensi, operasional, dan optimalisasi sumber daya. Ini kita diuji sama VM. Efisiensi resource, VM vs Docker. Ini bisa dilihat perbandingannya Docker dan virtual machine. Docker menggunakan kernel sistem operasi induk menjadikannya jauh lebih ringan daripada virtual machine tradisional yang membutuhkan OS tamu lengkap. Nah, bedanya dengan virtual machine, Docker itu lebih ringan gitu. VM harus nyalain sistem operasi sendiri, sedangkan Docker numpang sistem utama. Hasilnya, Docker tuh jauh lebih cepat dan efisien gitu. Terus ada ini yang selanjutnya itu yaitu tiga pilar utama Docker. Docker tuh punya tiga komponen utama, yang image, container, dan hub. Nah, kalau misalnya Docker image itu untuk cetak biru aplikasi. Terus kalau misalnya yang kontainer itu aplikasi yang sedang berjalan. Nah, kalau yang hub ini tempat untuk nyimpen dan mengambil image itu tadi gitu. Ini yang bikin workflow jadi rapi. Workflow build, ship, run. Dengan Docker, proses kerja jadi simpel. Jadi ada build aplikasinya, ship ke server atau code, run di mana saja. Semuanya jadi cepat dan konsisten gitu. Terus kecepatannya ada 3 second. Second itu apa? Detik, bukan menit. Jadi waktu rata-rata untuk menjalankan kontainer baru itu dibandingin dengan VM tadi, itu kan butuh butuh waktu menit ya, bukan second gitu. Ini agilitas ini memungkinkan organisasi untuk melakukan secara skala dinamis sesuai lonjakan traffic secara instan gitu. Ini perbandingan tabelnya Docker vs virtual machine. Ada fitur, ada VM, ada Docker container. Dari segi arsitektur, ukuran, startup, dan isolasi. Docker nggak hanya merubah cara kita menjalankan aplikasi, ia mengubah cara kita memikirkan infrastruktur sebagai aset yang lincah. Docker bukan cuma alat teknis, tapi cara baru untuk melihat infrastruktur sebagai sesuatu yang fleksibel dan siap berkembang. Nah, dari dua materi ini, kita bisa simpulkan website cepat itu penting dan teknologi seperti Docker membantu kita mencapainya. Kalau mau bahasan selanjutnya atau praktik langsung, tulis saja di komentar ya. Terima kasih sudah nonton. Dadah.